Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Di video ini teman-teman saya memberi judul mengapa channelmu susah mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Kenapa susah? Di sini saya ada 5 alasannya teman-teman. Tonton video saya ini sampai dengan selesai ya teman-temanku, sahabat-sahabatku yang baik hati. Mengapa teman-teman? Mengapa 1000 subscriber itu dan 4000 jam tayang susah Anda mendapatkannya? Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda 5 alasannya. Ada 5 teman-teman. Alasannya itu ada 5 teman-teman setelah apa ya? Begini teman-teman, mengapa channelmu susah mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Yang pertama adalah Anda melakukan sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah apa ya Bang? Anda itu pernah melakukan saporsap. Tahu saporsap teman-teman? Kemarin saya sudah menjelaskan, tetapi di sini akan saya jelaskan lagi kepada Anda supaya Anda tahu saporsap itu. Anda itu menonton itu hanya semenit 2 menit, itu dapat dibilang saporsap. Ya, Anda itu membunyikan lonceng notifikasi tanpa Anda menonton video dulu secara full durasi. Itu oleh YouTube diangkat saporsap. Walaupun awalnya subscribe itu nempel, setelah 1 kali 24 jam atau setelah 2 hari atau setelah 3 hari subscribe-nya itu hilang teman-teman. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ayo, siapa teman-teman yang pernah melakukan seperti itu? Oke teman-teman, kalau Anda terlanjur teman-teman tidak apa-apa, itu menjadi pengalaman yang salah itu teman-teman jangan melakukannya lagi. Kalau kesalahan itu Anda masih tetap melakukan lagi teman-teman, artinya Anda itu kecebur jatuh ke jurang kedua kali. Itu namanya Anda itu gimana? Orang pinter apa orang bodoh? Jawab sendiri teman-teman. Kalau Anda jatuh ke jurang yang sama itu namanya apa? Bodoh atau pinter? Begini teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang terlanjur melakukan saporsap menonton semenit 2 menit, ya tidak apa-apa. Cuman jangan mengulangi lagi karena akan berbahaya. Ke siapa? Ke Anda sendiri, ke channelmu sendiri teman-teman. Akhirnya 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Susah Anda mendapatkannya. Padahal itu teman-teman syarat diterimanya monetisasi, kan begitu. Kemudian apalagi, mengapa channelmu susah mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Yang berikutnya adalah Anda tidak konsisten teman-teman. Anda tidak konsisten. Konsisten itu seperti apa sih? Konsisten itu teman-teman berkesinambungan terus-menerus secara teratur. Umpama Anda itu makan pagi, ya. Itu namanya konsisten. Terus siang makan, sore makan, itu namanya konsisten. Secara terus-menerus Anda itu makan 3 kali sehari. Buktinya Anda sekarang besar. Itu namanya konsisten teman-teman. Sama di dunia per-YouTubean teman-teman. Kalau Anda konsisten nanti bisa besar juga, bisa sukses juga. Itu sebenarnya kuncinya teman-teman. Tapi menjadi seorang konsisten itu adalah sangat sulit sekali. Itu pun tergantung pikiran Anda teman-teman. Kalau Anda selalu berpikir semuanya itu susah, maka menjadi susah. Maka susah nanti untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Itu tergantung pikiran Anda sendiri. Jadi konsisten itu apakah harus? Ya harus teman-teman. Mau tidak mau Anda harus melakukan konsisten tersebut. Konsisten itu banyak diartikan begini teman-teman. Misalkan Anda untuk YouTuber pemula bisanya cuman 1 minggu mengupload videonya 1 kali. Boleh nggak? Boleh. Cuma lebih lambat. Atau seminggu 2 kali mengupload videonya. Boleh nggak? Boleh juga teman-teman. Cuman lebih lambat. Yang bagus itu bagaimana? Disarankan setiap hari YouTuber pemula konsisten 1 kali mengupload video ke YouTube. Jadi kalau 1 minggu itu ada 7 hari, berarti Anda itu di dalam 1 minggu bisa bikin video 7 video. Apakah saya juga pernah teman-teman? Saya juga untuk membangun konsisten ini kadang susah, kadang
bisa teman-teman. Jadi kita selalu berusaha teman-teman, karena kita ini teman-teman ya kan bukan pegawai negeri ya, tidak punya gajian, dan kira-kira kita ini di YouTube bisa mendapat gajian rutin setiap bulan seperti PNS. Itu kan merupakan kabar yang sangat menarik enggak teman-teman? Jadi konsisten itu harus Anda melakukannya teman-teman. Seperti Anda mandi, itu kan konsisten namanya. Pasti Anda setelah mandi baunya harum. Sama dengan kita nge-YouTube ini, kalau Anda rajin dan konsisten, pasti itu akan mendapatkannya. Akan sukses maksud saya gitu teman-teman, bukan akan mendapatkannya apa gitu. Kemudian yang ketiga, ragu-ragu berkunjung ke sesama pemula. Nah ini teman-teman, kenapa Anda itu susah mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Tentunya di pikiran Anda itu ada pikiran-pikiran negatif. Walaupun sedikit teman-teman, pikiran-pikiran negatif itu awalnya sedikit, oleh Anda itu dipelihara tanpa Anda sadari, sehingga Anda berkunjung ke sesama pemula, Anda itu sungkan ya, tidak semangat teman-teman, takut tidak dibalikin ya. Tidak boleh teman-teman punya pikiran seperti itu. Karena kenapa teman-teman? Seorang itu berpemula, pekerjaan seorang itu berpemula teman-teman, harus Anda tahu apa sih pekerjaannya. Bagi seorang itu berpemula, tentunya Anda itu disarankan mengupload video kan begitu. Mengupload videonya itu kalau bisa setema teman-teman, karena kalau Anda mengupload video di YouTube satu tema itu lebih mudah mendapatkan rekomendasi. Bukan yang video campuran itu susah mendapat rekomendasi, tidak teman-teman, karena video campuran itu yang mendapat gajian dari YouTube itu tidak sedikit di Indonesia, bahkan di dunia itu bisa juga teman-teman. Tetapi kalau satu tema itu lebih mudah, itu yang dialami oleh kreator-kreator yang terdahulu, yang telah mendahului kita. Begitu menurut pengalaman mereka seperti itu teman-teman. Jadi kita ini teman-teman jangan ragu lagi, seorang YouTuber pemula itu harus saling support. Kita lebih baik menjemput bola sebelum bola datang. Apabila bola itu tidak menghampiri Anda, maka Anda teman-teman yang apa ya? Yang mengejar bola tersebut lalu menendangnya teman-teman. Begitu peribahasanya teman-teman. Tetapi kalau Anda bola mendekati ke Anda lalu Anda tendang dan masukkan ke gawang. Seperti itu peribahasanya. Kemudian apalagi teman-teman, mengapa channelmu susah mendapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang? Yaitu tidak semangat teman-teman. Ini teman-teman, kemarin saya sudah menjelaskan tentang semangat. Penting nggak sih kita ini semangat? Penting nggak kita semangat? Penting teman-teman, karena kalau pekerjaan kita tidak semangat, di dunia nyata misalnya kita ini tidak semangat, berjalan kita tidak semangat, duduk umpama kita tidak semangat, itu bagaimana? Seorang penyanyi teman-teman, saya mengambil contoh seorang penyanyi teman-teman, suaranya itu enak banget gitu, tetapi tidak semangat. Kira-kira teman-teman bisa menghasilkan suara yang enak didengarnya enggak? Itu teman-teman. Jadi semangat itu penting sekali teman-teman. Semangat itu adalah modal orang bisa sukses teman-teman. Segala sesuatu pekerjaan kalau tidak diiringi dengan semangat teman-teman, itu Anda akan merasa sangat berat sekali teman-teman. Jadi semangat itu adalah penting teman-teman. Semangat itu bisa dipelihara teman-teman, bisa dengan olahraga teman-teman. Jadi Anda itu jangan makan lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi. Jangan seperti itu. Kita harus semangat teman-teman. Karena kenapa? Apa yang Anda nikmati sekarang karena pekerjaan Anda di masa lalu. Itu peribahasa seperti itu. Kira-kira Anda bisa menyimaknya teman, bisa mengertikannya teman-teman. Apakah itu artinya teman-teman? Apa yang Anda nikmati sekarang karena pekerjaan Anda di masa lalu. Saya ambil contoh begini, seorang tukang bangunan misalnya gitu ya. Pagi sore dia itu bekerja keras ya, pantang menyerah dan semangat. Setelah 1 minggu dia gajian. Setelah gajian teman-teman, tentunya Anda bisa menikmati hasil dari jerih payahnya tersebut. Itu kan Anda menikmatinya teman-teman. Coba Anda bayangkan dalam 1 minggu malas bekerja, kira-kira bisa menikmati nggak setelah 7 hari? Kan tidak bisa teman-teman. Jadi semangat itu adalah modal orang bisa menjadi sukses. Kemudian apalagi? Bikin durasi terlalu pendek. Jadi bikin video
Durasinya itu terlalu pendek teman-teman. Saya perhatikan Youtubers pemula itu, dia itu sudah mendapat 1000 subscribe teman-teman, tetapi jam tayangnya masih jauh sekali. Kenapa? Durasinya terlalu pendek. Durasi yang bagus itu bagaimana teman-teman? Usahakan durasi 10 menit teman-teman. 10 menit, 12 menit, atau 15 menit boleh teman-teman. Jangan terlalu pendek teman-teman. Kalau Anda bikin video di-upload ke YouTube, durasinya hanya 3 menit. Ada juga YouTubers pemula, durasinya hanya 30 menit, 20 menit, 20 menit, 20 detik, 30 detik. Itu nanti akan susah sekali mendapatkan jam tayang teman-teman. Walaupun setahun, 2 tahun, walaupun sampai 5 tahun, kalau Anda hanya bikin durasi hanya semenit, 2 menit, atau hanya ukuran detik, itu akan sulit sekali teman-teman. Kalau Anda tidak percaya, silakan buktikan dulu. Anda itu subscribe-nya sudah 3000, ada yang sudah 5000 subscribe-nya teman-teman, YouTubers pemula, tapi jam tayangnya masih 1000 karena videonya terlalu pendek. Mudah-mudahan Anda paham teman-teman. Jadi bikin durasi video itu teman-teman jangan terlalu pendek. Kalau bisa 10 menit, 15 menit, ya 8 menit nggak apa-apa teman-teman. Karena kalau video tersebut teman-teman berdurasi 20 menit, ditonton 8 menit, itu sudah bagus, rekomendasinya sudah bagus. Apalagi ditonton video tersebut sesama pemula full durasi. Itu teman-teman. Jadi Anda teman-teman jangan sekali-kali mencoba, khusus YouTuber pemula nih, jangan coba-coba lagi Anda menonton 2 menit, 3 menit, karena channelmu sendiri yang rusak, channelmu sendiri nanti yang oleh YouTube dianggap support. Maka hindari itu teman-teman, karena yang rugi bukan siapa, tetapi Anda sendiri. Nanti Anda kalau tidak mendengarkan apa yang saya katakan ini teman-teman, Anda akan capek sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Anda itu muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita, merasa kesulitan karena Anda telah melakukan kecurangan-kecurangan. Sesama itu berpemula, tidak support, tidak saling kerjasama, dan tidak amanah. Tetapi teman-teman setelah menonton video saya ini tentunya Anda paham ya teman-teman. Kalau tidak paham silakan diulang lagi, disimak sampai Anda benar-benar memahami. Artinya Anda itu nanti akan mempunyai ilmu teman-teman, walaupun sedikit, untuk modal Anda untuk perkembangan channel itu sendiri. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perkembangan channelmu. Sampai bertemu di video-video berikutnya dengan Bang Syadi Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.